Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Setosari dari kelas pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan aplikasi yang kelompok kami sudah buat. Oke, NIM saya 41519010154. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, yang pertanyaan itu merujuk pada aplikasi yang kelompok kami sudah buat. Yang pertama itu, buatlah sinopsis atau narasi berdasarkan studi kasus proyek kelompok yang telah ditentukan, ditambah fitur loading dan login. Oke, di sini saya akan menjelaskan sinopsisnya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang didasari pada nilai kemanusiaan, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, perlindungan, serta keselamatan pasien, dan mempunyai fungsi fungsi sosial. Dengan begitu, banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit, penyelenggara rekam medis sangatlah diperlukan. Rekam medis merupakan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, dan tindakan yang dilakukan kepada pasien. Catatan tersebut sangat berguna untuk pengobatan, penanganan, dan keperluan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami membuat sebuah aplikasi dengan tujuan untuk membantu administrator dalam melakukan rekam medis yang akan digunakan untuk memberikan invoice kepada pasien mengenai total harga yang harus dikeluarkan. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan aplikasi NetBeans dan penggunaan PHP MyAdmin sebagai database. Pada aplikasi ini terdapat 4 entitas dengan fungsi yang berbeda. Keempat entitas tersebut yaitu yang pertama ada user, yang kedua ada pasien, yang ketiga ada dokter, dan yang terakhir ada layanan. User bertindak sebagai admin yang akan melakukan pengelolaan atau pengolahan terkait input, update, dan delete. Admin memiliki akses dan bertugas untuk mengelola data pasien, dokter, layanan, serta menampilkan invoice. Invoice akan menampilkan data yang terdapat pada layanan untuk ditampilkan kembali. Namun, hanya beberapa data yang akan ditampilkan sesuai dengan keperluannya saja. Dengan adanya aplikasi ini, akan membantu seorang admin dalam melakukan pekerjaannya secara cepat dan terstruktur, serta lebih rapi. Dari hasil sinopsis yang telah dibuat, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada berapa banyak objek dan fitur atau metode yang harus dibuat. Yang pertama, objek data dokter. Di sini ada codingan untuk objek data dokter. Kemudian yang pertama ada metode clear data. Clear data itu berguna untuk membersihkan isian form. Yang kedua ada metode set edit off, berguna agar pengisian form dilarang. Kemudian untuk metode set edit on, berguna dalam memberikan izin pengisian form. Yang keempat ada metode button new. Metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol new. Selain itu, metode ini juga menjalankan metode clear data dan set edit on. Yang kelima ada metode button delete. Metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol delete. Metode ini berguna untuk melakukan delete pada data yang ada. Kemudian ada metode button update. Metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol update. Kemudian metode ini juga berguna untuk melakukan pembaharuan terhadap data yang diinputkan atau diupdate. Yang ketujuh ada metode button save. Metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol save. Metode ini juga berguna pada proses penyimpanan data ke database. Yang kedelapan ada metode
button kembali, berguna untuk kembali ke halaman utama. Yang kedua, berikutnya ada objek data pasien. Metode yang digunakan kurang lebih sama seperti metode sebelumnya. Ada metode clear data, berguna untuk membersihkan isian form. Kemudian metode set edit off, berguna agar pengisian form dilarang. Metode set edit on juga berguna dalam memberikan izin pengisian form. Metode button new, metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol new, sama seperti tadi. Selain itu, metode ini juga akan menjalankan metode clear data dan set edit on. Yang kelima ada metode button delete. Metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol delete. Metode ini berguna melakukan delete data. Kemudian ada metode button update. Metode ini juga akan jalan ketika diklik tombol update, berguna untuk melakukan pengupdatean data ketika data sudah dimasukkan atau sudah diupdate. Kemudian ada metode button save. Metode ini dijalankan ketika mengklik tombol save. Metode ini juga berguna pada proses penyimpanan data ke database. Kemudian ada metode button kembali, berguna untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada objek layanan. Di objek layanan ini juga sama seperti objek yang sebelum-sebelumnya. Ada metode clear data, ada metode set edit off, kemudian ada metode set edit on, ada metode button new, ada metode button delete, metode button update, metode button save, metode button kembali. Kemudian di objek invoice ini ada metode yang berbeda juga. Ada metode tampil data. Yang pertama, metode ini berguna untuk menampilkan data berdasarkan data yang terdapat pada entitas layanan. Kemudian pertanyaan yang B. Berikan alasan yang jelas penting dibuat dari setiap objek dan metode tersebut. Oke, yang pertama ada objek data dokter. Di objek data dokter ada metode clear data, berguna untuk membersihkan isian form. Metode set edit off, berguna untuk pengisian form dilarang. Kemudian metode set edit on, berguna untuk memberikan izin pengisian form. Metode button new, metode ini dijalankan ketika mengklik tombol new. Selain itu, metode ini juga akan menjalankan metode clear data serta set edit on. Kemudian ada metode button delete. Metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol delete. Kemudian metode ini berguna untuk melakukan delete pada data yang ada. Kemudian ada metode button update. Metode ini akan dijalankan ketika mengklik tombol update. Metode ini juga berguna untuk melakukan pembaruan terhadap data. Kemudian ada metode button save. Metode ini dijalankan ketika kita mengklik tombol save atau user mengklik tombol save. Metode ini berguna untuk menyimpan data ke database. Metode button kembali berguna untuk kembali ke halaman utama. Kemudian di bagian objek data pasien, sama seperti yang sebelumnya, ada metode clear data, metode set edit off, metode set edit on, metode button new, metode button delete, metode button update, metode button save, dan metode button kembali. Kemudian di objek layanan. Di objek layanan pun kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, ada metode clear data, metode set edit off, metode set edit on, metode button new, metode button delete, metode button update, metode button save, dan metode button kembali. Kemudian di objek invoice ini ada yang berbeda, yaitu metode tampil data. Metode ini gunanya untuk menampilkan data berdasarkan data yang terdapat pada entitas layanan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah use case diagram dan class diagram sesuai
Sinopsis soal nomor 1, menggunakan perangkat lunak Visual Paradigm atau UML bebas. Oke, di sini ada use. Oke, di sini ada class diagram. Kita berbesar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan class diagram tersebut. Yang pertama ada multiplicity atau kardinalitas dari setiap kelas objek yang muncul. Yang pertama ada asosiasi. Kelas admin memiliki relasi asosiasi dengan kelas dokter, pasien, layanan, serta invoice, di mana kelas admin itu memiliki hubungan dengan kelas dokter dan pasien, namun tidak memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Admin dapat mengakses dan mengelola data yang terdapat pada data tersebut. Kemudian ada kelas layanan, memiliki relasi composition dengan dokter dan pasien. Relasi ini memberikan penjelasan bahwa kelas layanan tidak akan ada tanpa adanya kelas pasien dan dokter. Kemudian memiliki relasi asosiasi dengan kelas admin, di mana admin bisa melakukan akses dan pengelolaan data. Untuk kelas invoice, memiliki relasi composition dengan kelas layanan. Kelas invoice ini tidak akan tercipta ketika kelas layanan tidak ada, karena kelas invoice ini akan menampilkan total harga berdasarkan data yang ada di kelas layanan. Kemudian memiliki relasi asosiasi dengan kelas admin, di mana admin bisa melihat hasil invoice dari layanan yang sudah dilakukan oleh pasien. Kemudian selanjutnya ada kardinalitas. Yang pertama itu ada one-to-one. Itu ada layanan dengan invoice. Terdapat hubungan one-to-one antara kelas layanan dengan invoice, yang artinya untuk setiap layanan yang ada hanya terdapat satu invoice pemberitahuan saja dari setiap pasiennya. Kemudian one-to-many. Ada admin dengan pasien. Terdapat hubungan one-to-many antara kelas admin dengan pasien. Dengan satu admin dapat melakukan pengelolaan data milik pasien yang jumlahnya lebih dari satu. Artinya pasien A, pasien B, pasien C dapat dikelola oleh satu admin. Yang selanjutnya ada admin dengan layanan. Juga masih one-to-many. Terdapat hubungan one-to-many antara kelas admin dengan layanan. Dengan satu admin dapat melakukan mengakses dan mengelola beberapa data mengenai layanan yang dilakukan. Maksudnya adalah admin tersebut dapat mengelola layanan dari beberapa pasien. Misalkan mengelola layanan pasien A, pasien B, pasien C, dan pasien D. Selanjutnya masih one-to-many juga admin dengan invoice. Terdapat hubungan one-to-many antara kelas admin dengan invoice. Dengan satu admin yang ada dapat mengakses dan melihat hasil invoice dari beberapa layanan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, alur class diagram. Saya akan menjelaskan alur yang class diagram yang tadi sudah saya tampilkan. Yang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan alurnya. Baik. Seorang admin akan diharuskan melakukan login terlebih dahulu dengan username dan juga password yang sudah didaftarkan atau sudah terdaftar. Admin tersebut dapat mengelola data pasien pada halaman data pasien. Kemudian admin bisa melakukan pengelolaan data melalui dari create, update, dan delete. Selain itu,
admin juga bisa admin juga memiliki akses untuk melakukan create, update, serta delete pada data dokter di halaman data dokter. Selanjutnya, admin bisa melakukan create, update, and delete data layanan. Tetapi, data layanan terhubung ke data dokter dan pasien. Karena pada data layanan ini membutuhkan kedua data tersebut untuk melakukan input terhadap layanan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, admin memiliki akses untuk melihat invoice berdasarkan data layanan yang sudah dilakukan pasien. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Pertanyaan adalah, buatlah gambar layout tampilan aplikasi sebagai dasar untuk menjelaskan class entity, class boundary, serta class control. Oke, di sini sudah ada tampilan layout dari aplikasi kami, tampilan GUI-nya. Di sini ada menu utamanya. Di menu utama ini terdapat menu data pasien, data dokter, invoice, layanan, serta login. Maaf, maksud saya logout. Karena menu utama ini akan didapatkan setelah login. Yang pertama itu class boundary. Di class boundary itu ada form pasien. Form pasien ini terdapat nama, alamat, telepon, daerah, tanggal lahir, NIK, kemudian jenis kelamin. Selanjutnya di class boundary ada form dokter, yang isinya ada nama, alamat, telepon, daerah, tanggal lahir, NIK, jenis kelamin, spesialisasi. Kemudian ada form layanan. Di sini ada ID layanan, ID pasien, ID dokter, jenis, waktu, harga, serta keterangan. Kemudian ada form invoice, ada masukan ID pasien, serta total biayanya yang akan keluar nantinya. Kemudian untuk class control itu terdapat pada layanan. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di kelas entity terdapat pada data pasien, data dokter, kemudian data layanan atau pelayanan, kemudian data invoice. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari gambar layout tersebut apa saja sih yang termasuk class entity, class boundary, serta class control yang sudah saya singgung dikit tadi sebelumnya. Yang pertama itu ada class boundary. Class boundary itu adalah class yang terdapat batasan sistem dan di dunia nyata. Dapat berupa user interface, sarana komunikasi, sistem dengan user. Contohnya jendela dalam GUI atau window dalam GUI. Boundary class ini dapat diidentifikasi dengan use case diagram serta class diagram. Minimal terdapat satu buah boundary class dalam relasi aktor dengan use case. Boundary class ini juga mengakomodasi interaksi antara aktor dengan sistem. Class boundary pada aplikasi kami itu ada di form pasien, form dokter, form invoice, serta form layanan. Yang artinya di form ini dapat diisi oleh seorang admin untuk mengisi form-form pasien, form dokter, form invoice, dan form layanan. Kemudian di class control. Class control itu adalah class yang bertanggung jawab dalam mengatur kelas-kelas yang lain. Class control ini digunakan untuk membuat isi dari kelas entity. Class control bertanggung jawab dalam mendelegasikan responsibility kepada kelas lainnya. Control class juga bertanggung jawab dalam mengetahui dan menyampaikan business rule dari sebuah organisasi. Class ini menjalankan alternate flow serta mampu mengatasi error. Karena alasan ini, control class sering disebut juga sebagai manager class. Kemudian class control pada aplikasi kami terletak pada layanan.
Karena pada form layanan, admin melakukan pengelolaan data terhadap layanan yang dijalani oleh seorang pasien, serta memasukkan data dari dokter yang menangani pasien tersebut, kemudian dokter itu juga dimasukkan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien berdasarkan ID keduanya. Selain itu, hal yang lain harus diinputkan yaitu jenis layanan, waktu, harga, dan keterangan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan. Kemudian ada class entity. Class entity adalah class yang menyimpan informasi yang mungkin akan disimpan ke sebuah storage. Class dengan stereotype entity dapat ditemukan di flow of event atau skenario dari use case diagram dan interaction diagram. Class entity dari aplikasi kami itu ada data pasien, data dokter, layanan, serta invoice. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada masih mengenai class control, class boundary, serta class entity. Apa alasan diperlukan pembagian tanggung jawab di antara class boundary, class control, dan class entity? Yang pastinya tujuan utamanya adalah untuk mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Karena antara class boundary, class control, serta class entity saling berhubungan satu sama lain. Yang dimana elemen model yang terdapat dalam model analisis disebut class analysis atau analisis class. Yang pertama itu ada class boundary, adalah class yang memodelkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem. Class boundary memodelkan bagian dari sistem yang bergantung pada pihak lain di sekitarnya dan merupakan pembatasan sistem dengan lingkungan luarnya. User interface, sarana komunikasi sistem dengan user. Contohnya window dalam GUI. Kemudian ada sistem interface, itu ada sarana komunikasi sistem dengan sistem lainnya. Contohnya communication protocol. Kemudian ada device interface, sarana komunikasi sistem dengan device atau alat. Misalkan printer, sensor, dan sebagainya. Kemudian ada class control. Class control ini digunakan untuk memodelkan perilaku mengatur. Khusus untuk satu atau beberapa use case, class control ini menggunakan atau membuat isi dari class entity. Class control ini memasangkan class boundary serta class entity. Contoh objeknya instance dari class control. Mengkoordinasi perilaku sistem serta menggambarkan dinamika sistem dan mengontrol alur kerja dari sistem aplikasi tersebut. Kemudian ada class entity, memodelkan informasi yang harus disimpan oleh sistem. Class entity ini memperlihatkan struktur data dari sebuah sistem, digunakan untuk memahami apa yang kira-kira akan ditawarkan oleh sistem kepada user. Kemudian entity object atau instance dari class entity biasanya pasif dan tetap atau tidak berubah-ubah. Tanggung jawabnya adalah yang pasti adalah menyimpan untuk mengatur informasi dalam sistem. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Buatlah aplikasi konsol untuk membuat login yang dihubungkan dengan MySQL berdasarkan project kelompok kami menggunakan NetBeans dan PHP admin. Yang pertama ini ada aplikasi konsol pilihan login. Oke, di sini ada administrasi login. Jika ingin memilih administrasi login, maka tuliskan angka 1, kemudian kalau close, tuliskan angka 2. Kemudian ini untuk login sebagai admin. Setelah memilih nomor 1, kita masukkan username. Kemudian masukkan password. Setelah sukses, maka terdapat tampilan operasi admin. Ada yang pertama ada register dokter, delete dokter, list register dokter, kemudian
Untuk nomor 4 itu logout. Kemudian ada registrasi dokter baru. Ini untuk memasukkan data-data dokter. Ada first name, last name, spesialisasi, experience, kemudian ada user ID, kemudian ada umur. Kemudian ada hapus dokter. Jika hapus dokter, maka pilih nomor 2, kemudian list nama dokter. Untuk menampilkan dokter yang sudah di-input tadi, maka bisa memilih nomor 3. Kemudian untuk logout, dapat memilih nomor 4. Kemudian untuk close atau ditutup, dapat memilih nomor 2, yang seperti tadi awal saya jelaskan. Kemudian dari aplikasi konsol, untuk membuat login yang telah dibuat, bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ini ada setiap sintak codingan. Ini sintak codingannya dari aplikasi konsol. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintak-sintak apa saja yang dipakai dalam membuat aplikasi konsol tadi. Yang pertama itu ada package. Package itu digunakan untuk mempermudah kita untuk mengorganisir file dari class pada Java. Selanjutnya ada public, digunakan agar member bisa diakses dari mana saja. Kemudian ada private, digunakan agar member hanya dapat diakses oleh class itu sendiri. Kemudian ada string. String itu digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Kemudian ada integer atau int, digunakan untuk menyimpan angka numerik yang tidak menggunakan koma atau bilangan bulat. Kemudian ada dish, digunakan untuk merepresentasikan objek dari kelas itu sendiri. Kemudian ada return, digunakan agar sebuah function bisa mengembalikan nilai. Kemudian ada set, set itu digunakan untuk menata atau memberikan nilai pada variabel. Kemudian ada get, digunakan untuk mengambil nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return. Kemudian ada boolean equals atau objek obj, digunakan untuk membandingkan objek sekarang dengan objek pembanding. Kemudian ada switch case, digunakan untuk mengeksekusi statement dari kondisi yang hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter string. Kemudian ada break, digunakan untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Kemudian ada default, digunakan untuk pernyataan yang akan dieksekusi jika case tidak sesuai dengan nilai yang ditentukan dalam pernyataan switch. Kemudian ada super, digunakan untuk merepresentasikan objek dari class induk. Kemudian ada extend, digunakan untuk memperluas class. Kemudian ada abstract, digunakan untuk membuat sebuah kelas yang memiliki method yang belum jelas implementasinya. Kemudian ada implement, digunakan untuk mengimplementasikan interface. Kemudian ada interface, digunakan sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Kemudian ada boolean, digunakan untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi true or false. Kemudian ada if else, digunakan untuk mengeksekusi statement dari kondisi yang dapat menggunakan operasi seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, serta lebih dari sama dengan. Kemudian yang B, berkaitan dengan Object Oriented Programming atau OOP, baik class object, atribut, method, inheritance, polymorphisme, serta enkapsulasi. Yang pertama itu ada class. Nah, class ini terdapat pada public class user, seperti ini contohnya. Kemudian class ini berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Class juga bisa dikatakan sekumpulan objek yang bersifat umum. Pada aplikasi kami memiliki salah satu
class, yaitu class user dengan modifier public. Kemudian ada objek. Ini contohnya. Objek adalah turunan dari suatu class. Pada aplikasi kami ini terdapat objek admin mode yang melakukan perintah untuk membuat objek admin mode. Kemudian ada attributes. Pada proyek ini memiliki attributes dengan modifier privat yang artinya hanya bisa diakses oleh class itu sendiri. Data-data tersebut tidak bisa diwariskan pada subclass atau kelas lainnya, serta bertipe data string dan integer. Untuk string sendiri itu dibagi menjadi user ID, password, name, age, dan type. Untuk integer terdapat age. String digunakan untuk menginput yang berisi teks, kalimat, atau kumpulan karakter. Serta integer digunakan untuk input yang berisi numerik dalam bilangan bulat. Selanjutnya ada method. Ini contohnya. Pada aplikasi kami, terlihat bahwa terdapat metode untuk melakukan tindakan tertentu, seperti pemanggilan start admin mode pada suite cache. Selanjutnya, inheritance. Pada aplikasi kami, terdapat inheritance yang ditujukan dengan class user mewarisi atribut dan metodenya ke class dokter dan admin. Ini contohnya. Selanjutnya, polimorfisme. Pada aplikasi kami terjadi polimorfisme terhadap class dokter yang menambahkan atribut spesialis dan experience, serta class admin yang menambahkan atribut user ID, password, name, dan age. Selanjutnya, enkapsulasi. Ini contohnya pada aplikasi kami. Ini kemudian saya jelaskan. Oke, pada aplikasi kami menggunakan enkapsulasi dengan getter dan setter. Sebelumnya, setiap field dari kelas itu bersangkutan memiliki akses modifier bertipe private. Contohnya dapat diambil dari class user. Inilah contohnya. Kemudian pertanyaan 5. Buatlah aplikasi GUI berdasarkan proyek kelompok tugas besar kalian menggunakan NetBeans serta PHP MyAdmin. Ini adalah tampilan login. Admin harus memasukkan username serta password, kemudian klik masuk atau login. Kemudian ini tampilan menu utamanya. Ada data pasien, data dokter, invoice, layanan. Kemudian tampilan kelola data pasien. Kemudian ada tampilan kelola data dokter. Kemudian ada tampilan kelola data layanan. Kemudian ada tampilan invoice. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap sintak codingan yang digunakan untuk membangun aplikasi GUI tersebut. Ini codingannya. Oke, saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang ada pada codingan atau source code untuk membangun aplikasi kami yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada package, merupakan struktur dasar program Java yang fungsinya itu layaknya folder pada komputer. Kemudian ada interface. Interface ini sebagai kontrak atau antara objek tentang bagaimana berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada class. Class ini sebagai template yang menjelaskan perilaku atau status yang didukung oleh objek dari tipe lainnya. Kemudian extend.
Extend ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kelas yang disebutkan setelahnya adalah turunan atau superclass. Kemudian ada new, digunakan untuk membuat instance dari kelas. Kemudian ada case, berfungsi untuk menentukan program yang dilakukan jika kasus tertentu terpenuhi. Kemudian ada char. Char ini sebagai penentuan tipe data yang menentukan bahwa variabel adalah tipe karakter. Kemudian ada void. Void ini fungsinya adalah membuat metode tidak dapat dikembalikan. Kemudian ada public. Public ini berarti dapat diakses oleh setiap kelas atau antarmuka lainnya atau interface lainnya, tidak ada batasan akses. Kemudian ada privat. Privat ini artinya sama, berarti semua entitas hanya dapat diakses di dalam kelas yang dideklarasikan atau tidak bersifat umum. Kemudian ada true. True ini menunjukkan artinya pembenaran. Kemudian ada false, menunjukkan artinya ketidakbenaran. Kemudian ada try, kemudian ada tanda kurung awalnya. Ini blok ini menampung kode yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilemparkan, yang tujuannya untuk menyertakan kode yang dapat menimbulkan kesalahan di blok try. Kemudian ada catch this. Blok ini menampung kode yang akan dilakukan ketika pengecualian tertentu ditemukan. Oke, maaf. Pada blok ini akan menampung kode yang akan dilakukan ketika pengecualian tertentu ditemukan. Mungkin ada pesan khusus yang menentukan jenis kesalahan apa yang telah terjadi untuk dokumentasi serta alur program yang lebih baik. Kemudian ada if. Untuk pernyataan if ini menunjukkan bahwa jika pertanyaan tertentu menghasilkan true, maka blok yang terlampir di dalam pernyataan if akan dieksekusi. Kemudian ada else if. Pernyataan ini menyertakan pernyataan if di blok lain. Kemudian ada else. Untuk else ini akan dieksekusi jika blok if bernilai false atau salah atau tidak benar. Kemudian ada while. Untuk while ini adalah jenis loop while. Akan berjalan tanpa batas sampai kondisinya false atau salah atau tidak benar. Kemudian ada null. Null ini adalah literal, sama dengan benar atau salah. Kemudian ada tanda sama dengan, merupakan operator aritmatika yang berarti sama dengan. Kemudian ada plus, merupakan operator aritmatika yang berarti tambah. Kemudian ada sama dengannya 2 kali. Ini merupakan operator relasional yang berarti sama dengan antara 2 variabel. Kemudian ada ini simbol dan 2 kali, merupakan operator logika atau AND yang harus bernilai sama-sama true. Kemudian ada ini slash bintang slash, berfungsi untuk tanda pembuka dan menutup komentar pada banyak baris. Kemudian ada 2 kali slash, berfungsi untuk tanda komentar pada 1 baris. Dan yang terakhir ada return, yang fungsinya dalam metode saat mengembalikan nilai pada fungsi selesai dieksekusi. Setelah pernyataan kembali dijalankan, fungsi yang tersisa tidak akan dijalankan. Selanjutnya berkaitan dengan object-oriented programming, baik class, object, attribute, method, inheritance, polymorphisme, serta enkapsulasi. Yang pertama itu ada class. Class itu dapat didefinisikan sebagai tempat atau blueprint yang menjelaskan perilaku atau status yang didukung oleh objek dari tipenya. Contoh pada aplikasi kami ini, yaitu kelas layanan dengan akses publik. Kemudian ini objek. Objek adalah turunan dari kelas. Objek memiliki dan perilaku, status dan perilaku. Contohnya seperti gambar ini.
Dari layanan dibuatlah objek di dalamnya, yaitu ID layanan, ID pasien, ID dokter, dan seterusnya, atau dan lain-lainnya. Kemudian ada data atribut. Maaf, selanjutnya ada atribut. Atribut ini adalah kelas variabel di dalam kelas. Contohnya string ID underscore P sama dengan J text field LDP, kemudian titik get text dalam kurung, tutup kurung. Selanjutnya method. Method ini dideklarasikan di dalam kelas, dan metode tersebut digunakan untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya seperti penggunaan try, if, kemudian ada catch juga pada codingan, contohnya pada codingan di atas ini. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance ini adalah metode yang membuat hierarki antara kelas dengan mewarisi dari kelas lain. Contohnya seperti beberapa baris codingan di atas. Pada kelas invoice mewariskan selanjutnya itu kita akan masuk ke nomor 6, soal nomor 6. Soalnya adalah download dan copy paste IRD hasil pembuatan database MySQL. Ya, berikut ini adalah IRD-nya. Saya akan berbesar biar lebih jelas. Ini. Selanjutnya saya akan jelaskan IRD-nya. Oke, dari hasil copy paste IRD hasil pembuatan database MySQL yang telah di-download, silakan jelaskan IRD-nya. Yang pertama itu ada alur IRD. Pertama, entitas user menyimpan data berupa username dan juga password yang berguna ketika melakukan login. Ketika aplikasi mulai dijalankan. Yang kedua itu entitas pasien akan menampung data pasien, sedangkan entitas dokter berguna untuk menampung data dokter. Proses input keduanya akan dilakukan oleh user yang akan bertindak sebagai admin. Selanjutnya yang ketiga itu entitas layanan berrelasi dengan pasien dan dokter dan berguna untuk menyimpan data layanan yang dilakukan oleh seorang pasien dengan dokter tertentu. Untuk input data pada layanan akan dilakukan oleh seorang admin. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan adalah lakukan analisa apakah sesuai dengan class diagram yang telah dibuat dan apa kesamaan serta perbedaannya. Berikut ini analisanya, pertama ada user, ada ID, username, password, kemudian pasien, ID pasien, nick, nama, alamat, telepon, tanggal lahir, golongan darah, kemudian ada gender, dokter, ada ID dokter, nick, nama, alamat, telepon, tanggal lahir, setelah golongan darah, gender, kemudian spesialisasi, dan yang terakhir itu ada layanan, ada ID layanan, ID pasien, ID dokter, jenis, keterangan, waktu, dan harga. Kemudian di dalam ERD ini terdapat 4 entitas. Pada entitas layanan memiliki hubungan antara entitas user dan juga dokter, di mana pada layanan tersebut membutuhkan data pasien dan juga data dokter pada prosesnya. Terdapat sedikit perbedaan antara class diagram dengan IRD pada aplikasi ini atau pada project yang kami buat. Pada class diagram terdapat invoice yang nantinya akan menampilkan invoice harga dari layanan yang sudah dilakukan. Kemudian pada IRD tidak terdapat entitas invoice, karena keseluruhan data yang ditampilkan pada halaman invoice nantinya akan diambil dari data
yang terdapat pada entitas layanan. Jadi, pada invoice tidak ada data yang disimpan, eh, hanya admin yang akan menampilkan data yang terdapat pada layanan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya penjelasannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.